dengar-dengar bikin tato ini kan biar nggak keterima di kantor ya. biar nggak kerja formal. Gimana? Bener sih, bener ya. Bener sih. Jadi Halo warga Atlas, kembali lagi ke program Think Tank, sebuah program edukasi yang membahas tentang isu-isu terkini dan juga permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Dan saat ini saya masih berada di Nine Yards dan ada info juga nih warga Atlas bahwa di Nine Yards sekarang, kalau kemarin kita bahas soal, kalau di Nine Yards juga ada Basilia, dan ternyata di Nine Yards juga ada Smokehouse. Namanya Cuyung. Nah, jadi warga Atlas bisa langsung ke Nine Yards kalau misalnya mau ngerasain makanan-makanan yang di barbecue kayak gitu. Produknya oke banget. Tadi kita udah nyobain bareng-bareng dan juga sekarang saya sudah ditemani oleh Bung Yusak Anugrah. Oke. Tos atau salaman we. Kak, soalnya kayaknya agak capek banget kayak hari ini. Kabarnya baru balik Semarang ya Mas ya? Dari Jogja kemarin. Oh iya. Manggung Jakarta, terus Semarang, terus habis itu Jogja, terus pulang. Sibuk banget Bung Yusak ini. Bung, kalau dengar-dengar dari teman-teman, katanya Bung Yusak ini sudah balik lagi ke Semarang setelah beberapa tahun lamanya merantau. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di Jakarta. Di Jakarta kerja atau gimana? Di Jakarta sih awalnya iseng sih. Iseng. Aku sambil penasaran. Biasa kan penasaran. Terus nyobain gimana sih rasanya. Jauh gitu maksudnya ketemu teman-teman baru, jauh keluarga gitu-gitu kan. Terus ya udah berjalan sampai 10 tahun ternyata nyantol sampai 10 tahun. Di sana kerja di awalnya sih ada temen ada PH gitulah, Barde Film namanya. Ya si Surya dulu vokalisku. Sampai sekarang sih. Oke. Barde Film ini. Barde Film. Aku kameramen awalnya, terus editor juga gitu-gitulah. Ini lebih ke ngerjain film kah atau iklan atau? Wah, awal-awal itu belum banyak klien sih, jadi masih random lah. Ada video klip lah, tiba-tiba ada iklan-iklan apalah pokoknya gitu. Apapun sih. Ya. Di sebuah agensi perfilman kayak gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat Bung Yusak nih recallingnya zaman-zaman SMA. Band Sextoy gitu. Sextoy. Sing along with Sextoy. Terus baru gue neng tengah-tengah domosnya pernah manggung tau deh. Rusuh. Ya zaman-zaman itulah, adrenalin masih masih kenceng-kencengnya. Saya kan SMA 2 Mas, waktu itu nonton Bung Yusak sama teman-teman Sextoy ini 2008, bener ya? Iya. 2008 masih panggung sih itu. Nah, terus Bung Yusak ini asli Semarang? Asli Semarang. Kecil di Semarang juga. Kecil di Semarang, lahir di Rumah Sakit Elizabeth. Oh, oke. Dan mulai sejak kecil emang udah tertarik di musik atau gimana? Dari SMP sih. Dari SMP. SMP-nya di? SMP di Kartika. Itu karena dulu ada satu temen, dia paling kaya lah ya, di kelas paling kaya lah. Kalau anak-anak Semarang pasti tahu di Es Parman, Jalan Es Parman itu ada Es Parman 62. Nah, rumah gede di pojokan itu belakang ada studio tuh. Yang dulu studio namanya apa tuh? Nggak ada namanya, itu punya dia sendiri gitu. Oke. Studio pribadi. Yang mana kakaknya itu kayak ini banget lah sama Oasis waktu itu. Jadi semua alat-alatnya semua di setupnya tuh semirip mungkin. Ya dulu pertama jamming di situ. Pertama jamming di situ. SMP. Terus main drum sih dulu, main gitar gitu lah standar SMP. Cuman ya dari SMP itu sih kayaknya nggak berhenti sampai sekarang. Kalau diingat-ingat ya kayak nggak ada momen berhenti main musik gitu, nggak ada sih. Dari SMP itu sampai sekarang. Dari SMP band-bandan terus sampai sekarang? Entah cuman sekedar
main dulu juga ada teman gereja juga main, terus ada ini terus main bikin apa ya gitulah. Gitu. Ngamen juga dulu SMP itu aku udah main di itu. Kalau angkatan nggak tahu ya, pada tahu nggak di Matahari lantai 7 tuh lantai berapa tuh ada barbecue, restoran gitulah, main country night. Wis, berarti memang hidupnya untuk musik. Emang suka sih. Terus SMP, SMA aktif band-bandan, malah tambah aktif ya pastinya kalau misalnya SMA ya. Ya, bantu-bantuin gitulah, teman ada ngajakin, main bawain apa? Nirvana zaman dulu kan, standar lah anak-anak waktu itu. Yo, bawain. Terus kelar dari itu bikin band, bawain apa? NoFX, main, ya gitulah, apapun lah. Terus sempat kuliah? Kuliah di Unika. Di Unika. Cuman 4,5 semester lah, nggak masalah. Masih aman. Tambah kenceng tuh ngebandnya. Tambah kenceng. Pas lagi sama Sextoy sih, kayak berasa. Sextoy itu tahun berapa tahun? Sextoy itu aku kenal Surya itu 2003, 2004. 2003, 2004. Oke. Oh, jadi aku yang ngajak kenalan. Ternyata Sextoy itu udah lama ya, Bung ya. Maksudnya kalau aku kan lihat Sextoy itu kan 2007. Ternyata udah lebih jauh dari itu ya. Awalnya Surya kan dulu punya band yang lumayan sering manggung lah di Semarang gitu kan. Emang aku yang ngajakin kenalan sih. Turun dari panggung gitu. Kenalan gitu. Terus aku ajak main dulu aku kan sering di studio gitu lah. Adalah studio di daerah Semarang Barat sana. Oh, main ke sana gitu, jamming gitu. Nah, akhirnya kebentuk Sextoy dari situ. Suruh bikin band lagi. Gitu. Tapi jangan yang sama. Beraliran punk itulah ya. Sextoy di tahun 2004 lah ya. 2004. Dan dulu Sextoy ini bisa dibilang lumayan di skena pensi anak-anak muda nih. Sering banget. Main lah dulu. Bandnya apa? Band Semarangnya apa? Sextoy gitu. Iya kan. Cuman yang aku paling inget tuh ini, Bung. Teman-teman Sextoy ini. Nggak tahu ya, cuman waktu itu terkenalnya anak-anak Sextoy itu bikin majalah namanya MOS. Bener. MOS Magazine. Itu bertahan sampai tahun 2009, bener? 2009 kalau nggak salah. Itu edisi ke-13 kalau nggak salah. Itu terakhir. Dan itu tuh kayak bikin anak-anak muda di angkatanku itu kayak misalnya udah semua cowok moski ya kayak keren ya gitu lah. Gaul. Itu prosesnya kenapa bikin MOS tuh teman-teman Sextoy sendiri atau ada teman-teman media yang lain kayak gitu? Inisiasinya sih Surya ngajak Garna, Surya Lintang, ya gitulah. Jadi dari obrolan makan aja sih. Seingatku ya, maksudnya obrolan di tongkrongan kayak gitu. Terus mungkin bahasanya kalau anak sekarang, ayo kita meeting kali ya, guys, gitu, ketemu gitu. Cuman dulu kan ya kayak natural, bikin ini yuk gitu. Sesimpel gimana sih ngemas sesuatu yang lebih serius. Kan ada juga kan Zain gitu, kayak beberapa media lah yang udah ada, cuman wah ini kalau dengan format yang lebih kayak ada covernya yang full color, terus fotonya proper, yang gimana ya gitu lah. Dulu tuh awalnya salah sih dari situ sih. Itu niat banget loh, Bung. Maksudnya aku ingat banget majalahnya tuh bener-bener secara packaging juga bagus. Dan kontennya juga menarik kayak gitu. Bener-bener permodalannya gimana tuh? Sorry nih mau kepo juga. Mumpung ketemu nih sama abang-abangan skena nanti kalau salah dikoreksi ya. Kalau setahu gue sih ya Surya Lintang itu salah satu yang emang mereka concern lah sebagai bos, yang mana juga emang mendedikasikan waktu dan uang semuanya lah. Waktu itu emang mereka pribadi semua itu. Kan kita juga ada kan kayak akhirnya sponsor. Ya dari iklan-iklan di majalah itu. Cuman kan ya berapa sih gitu kan, sedangkan biaya cetak kan lumayan. Udah lumayan lah waktu itu. Gitu. Dan itu benar-benar cetak loh itu. Ya emang lebih ke
seneng sih. Ya, ya. Anak-anak sekarang mungkin nggak relate, bahkan kan anak-anak sekarang kan e-magazine. Gitu kan. Dulu nyetak ke Jogja, wah. Gitu. Sampai Jogja. Distribusinya sampai sejauh mana? Indonesia sih, cuman Jawa lah ya. Setahu sih Bali paling ini. Karena kebetulan dulu aku yang megang distribusinya, jadi aku lumayan tahu. Dulu tiap kota tuh biasanya dulu ada distro, nggak tahu ya sekarang namanya apa ya, beberapa masih ada tapi beberapa juga udah hilang kan. Kayak Semarang dulu kan ada banyak kan, Indigo lah, District Side lah apa ya udah diteleponin buat bisa nggak kita ini nitip jual lah, nanti dapat berapa persen kan gitu kan sistemnya. Jadi kita kirim tuh, terus nanti kalau ada majalah baru ini yang itu diretur, yang sisanya dikasih lagi. Seingat Bung Yusak paling kencang berapa eksemplar? Pernah mendistribusikan berapa eksemplar? Kita itu kan sekali bikin kan 1.000. Oke. 1.000. Bisa nyampe di angka 700-an gitu, 600, 700 gitulah. Memang sisa sih selalu, cuman itu udah di angka yang bisa dibilang sesuai target lah. Karena dulu kan laku segini aja udah lumayan nih. Udah aman untuk melanjutkan sustainability-nya si MOS ini. Cuman di 2009 tuh ya sayangnya ya. Iya. Kenapa, Bung? Wah, itu banyak faktor sih. Kurang jelas sih. Banyak banget faktornya. Kesibukan dari teman-teman di MOS mungkin ya. Macam-macam, karena dulu kan emang bener-bener teman-teman yang berdedikasi lah ya. Ada Kesong, ada Garna, ada Mas Rudi Adikal tuh, Mas Rudi Murdok. Terus beberapa kayak penulis si Andin, Putu, wah banyak lah yang fotografer juga mereka kayak masih senggang lah waktunya ya, walaupun ada beberapa yang kerja tapi kuliah kan gitu-gitu kan. Masih sempet kayak wah ada event nih di mana, jalan bareng-bareng naik mobil. Terus ya biasalah seiring berjalannya waktu ya kesibukannya. Kalau faktor yang lain sih nggak tahu sih. Ya akhirnya harus terpaksa nih berhenti. Karena ini kan bisa dibilang juga side project dari masing-masing orang-orang yang ada di MOS Magazine itu sendiri kan. Nah sekarang aku minum masih. Moga-moga di Sambi. Ini kayaknya Americano-nya Nanyat nih ya. Kemarin saya sempat pesan itu. Nah, udah kedua ini aku. Udah kedua, ini gelas kedua? Tadi panas, sekarang dingin. Lebih prefer yang mana? Panas atau yang dingin? Kalau pagi sih dingin sih. Kalau pagi sih panas tadi. Ya, lebih bikin melek ya. Siap. Oke, Bung Yusak, aku mau nanya juga soal ini. Kalau sekarang kan bandnya kan Morfem. Morfem itu sejak tahun berapa? Morfemnya 2009. 2009. Morfemnya. Udah lama banget ya, udah hampir sudah berapa nih berarti? 13 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Udah paling jauh manggung mana? Jauh. Mana ya? Paling ya Palu kali ya. Palu. Sulawesi sih Palu, terus Sumatera kemarin, Ya, situ-situ aja sih, masih inilah. Tapi konsistensi di bidang musik ini, apa sih yang mendorong Bung Yusak untuk konsisten di bidang musik ini? Apakah memang sejak kecil memang? Kalau tadi kan, kita bicara, tadi kan mulai berbeda SMP ya, atau emang sejak dulu tuh udah ada bakat-bakat musik kayak gitu, terus kayaknya nggak mau pindah ke bidang-bidang lain kan? Dengar-dengar bikin tato ini kan biar nggak keterima di kantor ya. Biar nggak kerja formal. Gimana? Bener sih. Bener ya? Bener sih. Jadi nggak tahu gimana lah ya, kayak kalau aku sendiri sih musik ya, maksudnya ini kita nggak ngomongin musik yang harus gimana dulu lah, maksudnya musik aja gitu yang sesimpel dengerin sama mainin gitu. Itu aja tuh efek pertama yang didapat tuh kan seneng ya. Maksudnya jarang sekali aku sih nggak ngomongin yang lain, nggak seneng gitu, kayak orang denger musik ya seneng gitu, kayak nggak ada efek denger musik terus sebel gitu. Maksudnya jengkel marah-marah gitu, enggak. Terus kedua main musik kayak gitu, main gitar tiba-tiba, kalau aku kan seneng ya nulis, bikin lagu entah jadi apa enggak, pokoknya seneng aja. Jadi
wah kayaknya satu-satunya hal yang pas dilakukan itu efeknya tuh langsung berasa. Ya ini nih gitu. Ya bermusik ini. Maksudnya efeknya ya sederhana sih sebenarnya, kayak ya aku seneng aja tiba-tiba kayak beberapa menit berlalu tiba-tiba gitulah. Terus efek yang lain adalah ketika ketemu sama orang yang ternyata juga apa ya kayak gampang terkoneksi dan lain-lain. Jadi kayak bahkan kalau tadi kita ngomongin MOS terus ngomongin hal-hal yang lain, semua berawal dari musik. Jadi kayak selalu benang merahnya gitu. Oh, kenal ini karena ini nih. Wah, kalau nggak main ini, kayak contoh misalnya ketika nggak ada Sexlight, wah berarti nggak ada MOS. Ketika nggak ada MOS, ketika sini, wah sudah berarti nggak ada Barter Film nih. Wah, berarti nggak ada apalagi. Bahkan, semua berangkatnya dari musik. Jadi, wah biar ini nggak bergeser kali ya. Kayak nge-manage-nya atau mungkin ya akhirnya sih aku memilih untuk main musik aja lah. Dan konsisten di bidang ini sejak belasan tahun yang lalu ya. Sejak SMP sih aku inget banget. Kayak SMP itu udah seneng banget. Kayak band aja lah. Sebenarnya pilihan untuk ngeband atau bermusik itu adalah pilihan yang di Indonesia lah terutama ya. Itu jangan berharap banyak dapat support. Jadi kalau aku sih dari rumah aja nggak disupport.